Investasi Gen Z. Halo teman-teman semuanya, kami mahasiswa semester 1 Prodi S1 Akuntansi Universitas Bakri. Kami di sini ingin menjelaskan video tentang cicilan KPR versus investasi emas. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikita Chandraning Tias dengan NIM 12510020026 dan teman-teman saya. Halo semua, perkenalkan namaku Dwi Cahyani dengan NIM 12510020054. Halo, aku Fahira Amrisa dengan NIM 121000259. Perkenalkan, saya Patricia Martini Graciela Milu dengan NIM 12510002043. Pada suatu hari, ada seorang wanita berusia 25 tahun bernama Sela. Ia ingin membeli rumah untuk ia tinggali bersama ayah dan ibunya. Namun, ia bingung, haruskah ia langsung mengambil KPR atau lebih baik ia menabung emas terlebih dahulu. Wah, bagus banget rumahnya. Kira-kira harganya berapa ya? Selamat siang, dengan saya Dwi Cahyani. Ada yang bisa saya bantu terkait info perumahan CIC? Sebelumnya, ini dengan ibu siapa? Halo, selamat siang Mbak. Aku Sela. Mbak, mau nanya terkait rumah CIC tipe Ujang Kedu. Apakah masih tersedia? Boleh saya minta brosurnya Mbak? Baik, untuk price list perumahan CIC akan saya kirimkan brosurnya ke Ibu Sela ya. Baik Mbak, terima kasih. Wah, harganya 200 jutaan ya. Kalau aku pakai KPR bisa nggak ya Mbak? Dengan tenor 5 tahun, berapa angsuran per bulannya? Bisa dong Ibu, jika Ibu Sela berkenan, saya bisa bantu buatkan rincian angsuran per bulannya. Apakah Ibu berkenan? Apa itu amortisasi? Amortisasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset tak berwujud secara bertahap selama masa manfaatnya, serta digunakan dalam keuangan untuk menjadwalkan pelunasan pinjaman, bisa hipotek atau kredit, dengan pembayaran berkala yang mencakup bunga dan pokok, di mana porsi bunga berkurang seiring waktu. Saya akan menjelaskan perhitungan angsuran kredit kepemilikan rumah berdasarkan tipe yang Ibu pilih, yaitu tipe Ujang Kedu. Diketahui, harga rumah yang akan Ibu beli adalah sebesar 252.673.732 perak. Pembelian rumah ini dengan sistem KPR ya Ibu, sehingga Ibu diwajibkan untuk membayar uang muka atau DP sebesar 5%, yaitu 12.633.687 perak. Setelah dikurangi dengan DP, maka Ibu jumlah pinjamannya atau pokok kreditnya itu sebesar 240.040.045 perak. Selanjutnya ada suku bunga KPR-nya yang digunakan adalah 0,3% atau 0,003 dengan jangka waktu kredit selama 60 bulan. Untuk menghitung besaran angsuran per bulannya, kita gunakan rumus anuitas, yaitu angsuran sama dengan A atau pokok kredit dikali dengan R, yaitu suku bunganya, dibagi dengan 1 dikurang buka kurung 1 plus suku bunga ditutup lalu dipangkati dengan min N atau minus periodenya. Lalu dengan memasukkan nilai-nilai pokok, suku bunga, dan jangka waktu ke dalam rumus tadi, maka diperoleh hasil angsuran per bulannya itu sebesar 4.377.505,33 perak.
Artinya, setiap bulan ibu harus membayar angsuran dengan jumlah tetap sebesar 4.377.505,33 perak. Angsuran itu sudah mencakup pembayaran pokok pinjaman dan bunga ya Ibu. Lalu jika dilihat di sini ada tabel amortisasi dari bulan pertama sampai bulan ke-60, di mana harga awal rumah yang Ibu beli adalah 240.040.045 perak. Lalu jika ditotal dari bulan pertama sampai bulan ke-60, total bunganya adalah 22.610.274 perak. Sehingga total harga yang dikeluarkan ibu selama 60 bulan itu adalah 262.650.320 perak. Wah, ternyata harganya lumayan ya kalau diangsur selama 5 tahun. Untuk sekarang, sepertinya aku lebih baik menabung dulu. Kalau investasi emas kira-kira berapa ya? Karena menyadari bahwa cicilan KPR agaknya terlalu besar untuk Sela, ia pun berniat untuk menabung terlebih dahulu, dan ia memilih emas untuk investasinya. Halo Cifahira. Halo Mbak Sela, ada yang bisa saya bantu Mbak? Ci, aku mau beli emas nih buat investasi jangka panjang. Wah, hebat banget. Oke Mbak, mau emas jenis apa Mbak? Logam mulia 24 karat. Aku mau 56,5 gram. Kira-kira harga per gramnya di tahun ini berapa ya? Oke, logam mulia 24 karat ya Mbak. Berat bersihnya 56,5 gram. Untuk tahun 2020, harga emas logam mulia 24 karat sekitar 935.000 per gram ya. Kalau di total jadi 52.827.000. Wah, Mbak Sela keren ya. Masih muda, tapi udah bisa berinvestasi emas banyak ini. Puji Tuhan Cirara, aku diberi rezeki yang banyak. Akhirnya aku bisa investasi. Semoga aku bisa konsisten menabung agar bisa beli rumah. Wah, iya, amin Mbak. Memang di usia yang masih muda ini, kita tuh harus nabung untuk masa depan. Dan emas adalah pilihan yang tepat. Apa itu investasi emas? Investasi emas adalah kegiatan menempatkan dana dalam bentuk emas dengan tujuan menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan di masa depan. Emas memiliki nilai yang relatif stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang. Kita bisa membeli emas, menyimpannya sebagai aset lalu menjualnya kembali ketika harga emas mengalami kenaikan, sehingga kita memperoleh keuntungan. Akhirnya, Sela memulai investasi emasnya di tahun 2020 dengan tujuan untuk membeli rumah 5 tahun kemudian. Setelah puluhan purnama berlalu, Sela berhasil mengumpulkan emas logam mulia 24 karat sebanyak 245 gram di tahun 2025. Di sini saya akan jelaskan tentang perhitungan keuntungan emas. Pertama, total jual emas di tahun 2025 adalah sebesar Rp575.750.000. Kemudian, total harga beli emas dari tahun 2010 sampai 2024 adalah Rp263.788.500. Jadi, keuntungan atau gain didapat dari hasil penjualan emas dikurangi total harga belinya. Hasilnya, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp311.961.500. Selanjutnya, hasil penjualan emas ini dibandingkan dengan harga rumah di tahun 2025. Total harga rumah tahun 2025 adalah Rp262.650.320.
sehingga setelah membeli rumah masih tersisa keuntungan sebesar Rp339.680. Kesimpulannya, investasi emas memberikan keuntungan yang besar dan nilainya lebih tinggi dibandingkan harga rumah di tahun 2025. Di usia yang genap 30 tahun ini, akhirnya Sela membeli rumah untuk ia tinggali bersama kedua orang tuanya dengan hasil investasi emas yang ia mulai sejak 2020. Kesimpulannya, dengan investasi emas selama 5 tahun itu, Sela mendapat keuntungan besar untuk bisa membeli rumah impiannya. Sisa uang yang lebih bisa ia gunakan untuk keperluan lain. Dapat disimpulkan bahwa menabung emas akan lebih menguntungkan dibanding dengan langsung mengambil KPR. Karena harga rumah sudah pasti akan lebih mahal jika menyicil angsuran KPR-nya. Sedangkan ketika kita membeli emas, kita bisa menjual emas tersebut saat harganya sedang mengalami kenaikan. Namun semuanya tergantung kebutuhan dan urgensi masing-masing orang. Untuk Sela yang masih muda dan belum berkeluarga, menabung terlebih dahulu lebih direkomendasikan.